Ya, tak ingatkan. Nah, saiki. Ya, nganu mudah-mudahan sinyalnya ora elek ben ini sinyalnya elek tadi rekaman gagal. Ya, jadi ini ya, fa'ala domirnya huwa, fa'ala tambah alif domirnya huma, fa'alu domirnya hum jama'. Nah, kalau yang musana fa'alat, fa'alata, fa'alna dan seterusnya. Lah ini kalau mau ngapalkan ya ini aja disetel sambil tiduran. Anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu fa'ala fa'ala fa'alu Kembali lagi dong. fa'ala tafa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna fa'altu fa'alna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu fa'ala fa'ala fa'alu fa'ala fa'ala tafa'alna fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna fa'altu fa'alna Terus balani terus sampai baterai habis. Tapi Sekarang Pak Bri, yang pertama kali kita kenal dulu yang tamis itu toh? iya ini tamis semua ini. Domirnya huwa. Iya sama ini. Nah, kalau itu kan yang film mudorek. Nah, ini ganti aja mudorek. Ada kok Pak di buku hitam itu ada. Ada tapi kan. Tapi lagunya beda. Kadang-kadang sudah sempat baca kalau ada lagunya ini kan sambil tiduran. Iya iya. Nah, kalau misalnya takut baterai habis ya colokkan ke charger sambil jeter muni terus. Charger ya medeni nek panas. Panas ya tuh gua HP meneh. Saiki paman iki ya fi'il mudhari. Nah, mudhari'nya yang mana ini? Nah, ini. Tasrif fi'il mudhari'. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna. Yaf'ulu taf'ulani yaf'ulna. Itu sama lagunya itu. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna. Taf'ulina taf'ulani taf'ulna. أفعول نفعول تصريف فعل مضارع يفعلان يفعل kan bolak balik toh. Saya ganti fi'il amr misalnya. Amr mana amr? Nah ini amr. Tasrif fi'il amr. Uf'ul uf'ula uf'ulu uf'uli uf'ula uf'ulna uf'ul uf'ula uf'ulu uf'uli uf'ula uf'ulna. Tasrif fi'il amr. Kan Bali uf'ula uf'ulu uf'uli uf'ula uf'ulna. Ini kalau ditamjiz kan ada lalu lilana. Nah ini uful pelangi. Terus ufula la, terus ufulu lalu ufli ini ufuli ufula ufulna. Lalu lilana.
افعل أفعولا أفعلوا افعلي افعلا افعلنا. Nah, sekarang Tasrif kalau Oh, mau cari teman. Enggak. Salam. Belum. mana ini? Apa boleh apa toh ya kok lali. Malah kemetu iki. Oh, mau cari mana tuh tadi? Gimana sih? Kok ada ini? Aduh, sering ganggu ini dari iklan ini. Iklan ini sering ganggu. Udah gelem hilang ini. Ya, jadi untuk jelasnya dilihat di bahasan tasrif ini. Bahasan strip. Nah, jadi misalnya fa'ala yaf'ulu, ini kita lihat di sini. Fa'al ini yang tasrif istilahi. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Tadi ada mafa'lan. Terus fa'ilun fa'il. Yaf'ulun maf'ul. Uf'ul amr lataful dan sebagainya. Nah, terus ini tasrif lugawinya ini di bawahnya ini. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altuna, fa'altu, fa'alna. Ini yang tasrif lugawi fi'il madhi. Ini sing mudhari, yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Tafulu, tafulani, tafuluna, tafulina, tafulani, tafulna, afuluna, afulu. Nah, ini yang tasrif lugawi fi'il mudhari. Terus yang ini yang amr. Uf'ul, uf'ula, uf'uli. Ufula, ufulna, lalu lilana. Itu. Balonku ada 5 nek sing kuwi mbiyen. Nah, jadi kalau kita mau cari ya di sini bisa, mana ini yang ya, jadi di sini bahasan tasrif ada semua. Jadi kalau kita mau belajar gitu, kalau saya gitu. Jadi tasrif itu lagunya sudah sering nyanyi baru dicari di sini. Oke. Kalau enggak kita lanjut ke mana ini?
Mana nih? Lagu i'rab. I'rab. Mana tadi i'rabnya? Oh, jadi ini kita melanjutkan mengenai i'rab. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita kembali belajar bahasa Arab masih bersama saya Cak Roshid. Kali ini kita akan belajar tentang i'rab. Dalam bahasa Arab, i'rab artinya jabatan atau keadaan suatu kata dalam struktur kalimat yang ditandai dengan akhiran dari kata tersebut. Buah kata dalam struktur kalimat. Definisi ini kadang-kadang lain video, lain definisi ya. Tapi pengertian yang mudah, i'rab itu adalah perubahan harokat Vokal terakhir. huruf terakhir. Tapi nanti bukan hanya perubahan harokat, perubahan huruf bisa. Tapi sementara jadi i'rab adalah perubahan harokat huruf terakhir dari kalimat. Itu i'rab. Nah, kalimat yang huruf akhirnya berubah-ubah itu dinamakan kalimat mu'rab. Jadi mu'rab itu bisa rubah. Kalau tidak bisa rubah namanya bina. Kalimatnya disebut mabni. Mabni. Jadi mabni lawannya dari mu'rab. Jadi kapan ini dhammah, kapan nasab, nah ini kita dengarkan saja. Kemudian berikutnya kita akan pelajari macam-macam i'rab. Untuk isim ada 3 macam i'rab, yaitu rafa atau nasab atau jar. Sedangkan untuk fi'il ada 3 macam i'rab, yaitu rafa atau nasab atau jazm. Di sini kita bisa simpulkan bahwa baik isim ataupun fi'il bisa memiliki i'rab rafa ataupun nasab. Sedangkan i'rab jar adalah khusus untuk isim saja dan i'rab jazm adalah khusus untuk fi'il saja. Berikutnya kita akan lihat apa saja tanda-tanda dari i'rab baik pada isim ataupun pada fi'il. Mari kita mulai dengan tanda-tanda i'rab pada isim. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, isim memiliki gambarnya loh, Pak. i'rab, yaitu rafa atau nasab atau jar. Gambarnya ramet tuh. Gambarnya ramet tuh. Orang. Oh, saya. Kok aneh ya? Nah, betul ya. Betul. Wah. Sekong Arab. Nah, kui. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita kembali belajar bahasa Arab masih bersama saya Cak Roshid. Kali ini kita akan belajar tentang i'rab. Dalam bahasa Arab, i'rab artinya jabatan atau keadaan suatu kata dalam struktur kalimat yang ditandai dengan akhiran dari kata tersebut. Akhiran di sini bisa berupa harokat ataupun tanda-tanda yang lainnya. Contohnya jika ada 2 orang Khalid yang satu memukul Khalid yang lainnya, kita bisa mengatakannya dalam bahasa Arab, Dzaraba Khalidun Khalidan.
Di sini Khalid yang memukul, yaitu yang berfungsi sebagai fa'il atau pelaku, adalah Khalid yang berharokat dhammah, yaitu Khalidun. Sedangkan Khalid yang dipukul, yaitu Khalid yang berfungsi sebagai maf'ul bih atau objek penderita, adalah Khalid yang berharokat fathah, yaitu Ini gawe contoh ya namanya sama kan. Jadi Bingung ya. iya, coba ini diganti Zaidun itu, Zaid. Doroba Zaidun Khalidan. Jadi Doroba Zaidun ini rofa karena dia fa'il. Jadi kalau fa'il rofa. Khalidan ini maf'ul. Tandanya nasab. Ya. Jadi Bihi kalau kita dibalik, boleh ya, bihi. Maf'ul bihi. ya maf'ul bih itu nganu apa objek. Maf'ul bih itu objek. Fa'il itu pelaku. Doroba memukul, Zaidun ini jangan Khalidun nanti sama. Zaidun itu fa'il, Zaidun memukul Khalid. Tapi kalau ini dibalik, misalnya Doroba Zaidan Khalidun, itu yang memukul Khalid. Yang dipukul Zaid. Jadi yang nasab ini objeknya, yang pelakunya ini lemah rofa. Sampai di sini ada yang belum jelas. Pak Rofa itu domah ya. Iya, Domaten. mufrad itu domah. Tapi kalau ganda itu alif. Kalau jamak wawu. Itu fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Nah, itu fa'ilun itu tunggal, kalau dua fa'ilani, kalau jamak fa'iluna. Itu kalau laki-laki. Itu yang pernah ditanyakan Pak Mamujo ada 18 itu loh. Kalau rofa fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Kalau perempuan apa Pak Mamujo? Tun fa'ilatani fa'ilatun. Ayo angel ngapake. Sesuai nggak ngerti terus. Kalau nasab fa'ilan, fa'ilaini, fa'ilina. Kalau perempuan fa'ilatan, fa'ilatani, fa'ilatin. Kalau jar fa'ilin, fa'ilaini, fa'ilina, podo karo nasab. Kalau perempuan fa'ilatin, fa'ilataini, fa'ilatin. Ada tak? Podo lah. Nek podo aku sing salah, sing bener bukune. Lanjut. Khalidan. Jadi Khalidun adalah Khalid yang memukul, sedangkan Khalidan adalah Khalid yang dipukul. Di sini jelas sekali bahwa jadi ya, fa'il itu kalau diterjemahkan jadi yang Subjek ya. Maf'ul yang di. Kalau berubah yang memukul, ini yang dipukul gitu. harokat, yaitu salah satu bentuk akhiran dari sebuah kata, menunjukkan jabatan atau keadaan dari sebuah kata dalam. Nah, jadi jabatannya sini sebagai fa'il yang nah ini jabatannya yang di. Okay. Jadi harokat di sini ini menunjukkan jabatan atau kedudukan kalimat. Struktur kalimat. Kemudian berikutnya kita akan pelajari macam-macam i'rab. Untuk isim ada 3 macam i'rab, yaitu rofa atau nasab atau jar. Sedangkan untuk fi'il ada 3 macam i'rab,
yaitu rafa atau nasab atau jazm. Di sini kita bisa simpulkan bahwa baik isim ataupun fi'il bisa memiliki i'rab rafa ataupun nasab. Sedangkan i'rab jar adalah khusus untuk isim saja dan i'rab jazm adalah khusus untuk fi'il saja. Berikutnya kita akan lihat apa saja tanda-tanda dari i'rab baik pada isim ataupun pada fi'il. Mari kita mulai dengan tanda-tanda i'rab pada isim. Bagaimana yang tadi saya sampaikan, isim memiliki 3 jenis i'rab, yaitu rafa atau nasab atau jar. Bagaimana tanda-tanda dari masing-masing i'rab ini tergantung pada jenis isimnya. Untuk isim mufrad atau tunggal, tanda rafa'nya adalah dhammah, baik itu 1 dhammah atau 2 dhammah, yaitu dhammatain. Contohnya talibun dan at-talibu. Kemudian jika nasab, maka tanda nasab dari mufrad adalah fathah, baik itu 1 fathah ataupun fathatain. Contohnya taliban dan at-taliba. Kemudian jika jar, maka tandanya untuk mufrad adalah kasroh, baik itu 1 kasroh ataupun kasrotain. Contohnya. Jadi ini mungkin untuk mengingatkan saya, kalau tanwin itu tidak ada alif lam. Kalau ada alif lam tidak boleh tanwin. Oh, iya, ya. Kemarin kan sudah supaya tidak lupa. Jadi ini toliban, kalau pakai alif lam jadi at-toliba. Tolibin, kalau ada alif lam at-tolibi. Tolibin dan at-tolibi. Di sini perlu saya sampaikan bahwa penggunaan baik itu dhammatain ataupun fathatain ataupun kasrotain atau yang biasa kita sebut sebagai tanwin pada kata tolibun, toliban, dan tolibin adalah dikarenakan isim mufrad ini tidak diawali dengan alif lam yang menunjukkan bahwa isim mufrad ini dalam bentuk nakirah. Jadi pada dasarnya isim itu tanwin dhammatain. Kecuali kalau sudah ada alif lam itu tanwinnya hilang. Jadi semua kata benda itu pada dasarnya dhammatain. Babun, baitun, masjidun. Kalau ada alif lam ya jadi al-baitu dan seterusnya. Jadi pada dasarnya kata benda isim itu adalah dhammatain. Kemarin kan ditanya kok Muhammadun. Oh, tun. Muhammad itu dianggap benda kan awalnya Muhammadun. Jadi itu ceritanya. Adapun penggunaan 1 harokat dhammah, fathah, dan kasroh pada kata at-talibu, at-taliba, dan at-talibi adalah dikarenakan kata ini diawali dengan alif lam yang menunjukkan bahwa isim atau kata benda ini berada dalam keadaan ma'rifah. Pembahasan mengenai isim nakirah dan ma'rifah bisa dilihat dalam video saya yang lainnya. Kemudian untuk jamak taksir, yaitu Nah ini jamak ini dalam bahasa Arab ada kata-kata jamak untuk yang berakal dan tidak berakal. Yang tidak berakal itu ghairu akil. Nah ini jamaknya menjadi jamak taksir. Nah jamak taksir ini tidak ada pedomannya. Kemudian yang ghairu akil, yang akil, lil akil, yang mempunyai akal itu manusia biasanya.
itu ada dua, jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim. Ya, kalau laki-laki, contohnya ini ya, perempuan contohnya ini. Kita lanjut dulu. Isim jamak yang tidak beraturan, maka tanda rofa, nasab, dan jarnya sama dengan mufrad, yaitu dhammah jika rofa, dan fathah jika nasab, dan kasroh jika jar. Untuk rofa, contohnya tullabun dan at-tullabu. Di sini tanda rofanya adalah dhammah. Tullabun artinya banyak pelajar atau banyak mahasiswa. Kalau tolibun itu satu pelajar atau satu orang mahasiswa. Kemudian kita lihat bentuk nasabnya yang ditandai dengan fathah, yaitu tullaban dan at-tullaba. Kemudian bentuk jarnya ditandai dengan kasroh, yaitu contohnya di sini tullabin dan at-tullabi. Kemudian untuk isim jamak mudzakkar salim, yaitu isim jamak maskulin yang beraturan, tanda rofa'nya adalah waw sukun, atau lebih tepatnya waw sukun diikuti dengan na, una. Contohnya muslimuna dan al-muslimuna, yang merupakan bentuk jamak dari kata muslim. Kalau muslim kan satu orang muslim. Nah ini kalau contoh yang tadi kan fa'ilun, wazan fa'ilun. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Nah ini fa'iluna, jamak muzakkar salim. Kalau perempuan ya fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Nanti di bawah. Jadi jamak taksir, jamak yang tidak beraturan, misalnya tolabun kok jamaknya jadi tulabun. Nah, ini kan enggak memenuhi aturan. Tapi kalau jamak muzakkar salim dan muannas salim nanti ada aturannya nanti. Kita lanjut dulu. Kalau muslimuna artinya banyak orang muslim. Dalam keadaan nasab ataupun jar, tandanya sama, yaitu ya, atau lebih tepatnya ya sukun yang diikuti dengan na, ina. Jadi dalam keadaan nasab atau jar kita mengatakan muslimina atau al-muslimina. Kemudian untuk isim jamak muannas salim, yaitu isim jamak yang feminin yang beraturan, maka tanda rofa'nya adalah dhammah. Contohnya muslimatun dan al-muslimatu. Di sini muslimatun atau al-muslimatu artinya banyak orang muslimah. Kalau tunggal kan muslimatun atau al-muslimatu dengan berakhiran tak marbutoh. Sedangkan kalau jamak muannas salim, yaitu bentuk jamak dari kata muslimah, adalah berakhiran dengan tak biasa yang diawali dengan alif. Muslimatun atau al-muslimatu. Di sini rofa dari isim jamak ini ditandai dengan harokat dhammah di akhir kata, yaitu muslimatun atau al-muslimatu. Adapun dalam keadaan nasab maupun jar, tandanya sama, yaitu harokat kasroh di akhir kata. Kita katakan muslimatin atau al-muslimati. Kemudian untuk isim yang tidak bisa ditanwin, maka tanda rofa'nya adalah dhammah. Contohnya isim yang tidak bisa ditanwin ini Ahmadu atau Aisyatu. Tidak ada dalam bahasa Arab Ahmadun atau Aisyatun. Itu salah. Yang betul adalah Ahmadu atau Aisyatu. Jadi isim itu bisa dibedakan isim yang bisa ditanwin dan isim yang tidak bisa ditanwin. Yang bisa ditanwin namanya munsorif. Kalau yang tidak bisa ditanwin itu goiru munsorif.
Nah ini Ahmadu ini tidak ada, Ahmadun tidak ada. Yang ada Ahmadu. Nah ini namanya Goiru Unsorib. Kalau Muhammad, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin ada. Kalau Ahmadu tidak ada Ini Ahmad. khusus Ahmad, Nah, Ahmad, khusus Ahmad ya. nanti aja ini. Ini pokoknya kita sekedar tahu dulu bahwa isim itu ada isim munsorib yang bisa ditanwin dan isim yang tidak bisa ditanwin namanya goiru munsorib. Itu dulu aja. Nanti tidak malah bingung. Akhir katanya tidak ditanwin. Ini dalam keadaan rofa ditandai dengan harokat dhammah di akhir kata. Ahmadu atau Aisyatu. Kemudian dalam keadaan nasab ataupun jar, tandanya sama, yaitu fathah. Kita bilang Ahmada atau Aisyata. Kemudian untuk isim yang 5, isim Nah, ini isim yang 5, ini nanti cari di Google ya. Isim yang 5 nanti ya, dijelaskan di situ. Ya. Jadi ada isim 5 macam ya. 5 macam isim yang mempunyai perubahan harokat yang beda ya. Jadi nanti supaya tidak bingung, nanti silahkan cari sendiri di Google, cari isim yang 5 nanti akan muncul. Terus yang 5 ini dalam bahasa Arab adalah ab yang artinya bapak, akh yang artinya saudara laki-laki, kemudian ham yang artinya ipar, kemudian fam yang artinya mulut, dan zu yang artinya pemilik. Maka tanda-tanda i'rabnya dengan syarat bahwa isim yang 5 ini dalam keadaan mufrad, kemudian dipakai dalam bentuk idhofah, yaitu disambung dengan kata yang lain ataupun dhamir yang itu bukan dhamir ya mutakallim, yaitu dhamir yang menyatakan aku, maka tanda rofaknya adalah waw atau lebih tepatnya waw sukun. Contohnya abuka atau akhuka atau hamuka atau fuka atau zumalin, gitu ya. gampangnya kalau isim yang 5 itu rofaknya pakai wawu, nasabnya pakai alif, dannya pakai ya, gitu aja lah. Adapun dalam keadaan nasab maka tandanya adalah alif. Contohnya kita bilang abaka atau akhoka atau hamaka atau faka atau zamalin. Kemudian tanda jarnya adalah ya. Maksudnya di sini ya sukun. Kita bilang abika atau akhika atau hamika atau fika atau zimalin. Itu adalah tanda-tanda i'rab untuk isim yang 5. Kemudian untuk isim musanna, yaitu isim yang menunjukkan 2, maka tanda rofaknya adalah alif, atau lebih tepatnya alif diikuti dengan ni, ani. Contohnya tolibani atau at-tolibani, yang berarti di sini 2 orang pelajar atau 2 orang mahasiswa. Kenapa? Contohnya itu kok nggak kok yang dibaca kok nggak ada yang di situ. Adapun dalam keadaan nasab atau jar, tandanya sama, yaitu ya sukun yang sebelumnya diawali dengan harokat fathah, kemudian sesudah ya sukun ini diikuti dengan ni, sehingga bunyinya menjadi aini. Sekali lagi, aini. Contohnya
at-talibaini atau at-talibaini yang artinya dua orang pelajar atau mahasiswa dalam bentuk nasab ataupun jar. Jadi ini adalah tanda-tanda i'rab baik itu rafa, nasab ataupun jar pada isim yang tergantung pada jenis isimnya. Ya, jadi rofa itu selama ini kan kita rofa itu dhamma. Tapi bisa wawu. Ini yang merah ini. Bisa wawu, bisa juga alif. Ini yang merah ini. Kemudian nasab itu biasanya fathah atau fathah fain. Tapi bisa ya. Ini yang merah ini. Bisa juga alif. Bisa juga ini ya. Non. Jadi kalau yang selama ini kan kita hanya membicarakan mufrad tunggal. Kalau tunggal itu rufa ya dhamma, nasab fathah, jar ya kasroh. Tapi kalau sudah musanna jama ini, jadi rufa itu bisa dhamma, bisa wawu, bisa alif, nasab, bisa fathah, bisa ya, bisa alif. Ya ini nanti lama-lama kan ngerti lah sambil diulang-ulang. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya kita akan bahas tanda-tanda i'rab pada fi'il. Mengenai i'rab fi'il, sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa fi'il yang menerima i'rab. Jadi fi'il itu yang fi'il madhi itu mabni, tidak bisa berubah huruf akhirnya. Jadi i'rab fi'il itu hanya fi'il mudhari' sama fi'il amr. Mudhari' sama. Jadi yang fi'il madhi tidak ada i'rabnya karena itu mabni. Yang memiliki i'rab itu hanyalah fi'il mudhari'. Artinya fi'il mudhari' ini bisa rafa', bisa nasab, dan bisa jazm. Dan ini ditandai dengan perubahan pada akhir dari fi'il tersebut. Seperti misalkan nanti akan kita lihat pada contoh baris pertama ini, af'alu, af'ala, af'al. Ini yang agak membingungkan urutan dhamir dibalik. Biasanya hum, hiya, huma, guna. Ini malah dari ana, nahnu, anta, banyak di tengah jadi agak bingung. Tapi yang penting ini ya, fi'il itu pada dasarnya dhammah. Fi'il pada dasarnya dhammah. Fi'il mudhari' ya, fi'il mudhari' pada dasarnya dhammah. Kalau fi'il madhi pada dasarnya fathah, seperti Pak Pamujo bilang itu difathahkan. Kalau fi'il madhi difathahkan, itu hanya yang mufrad. Kalau yang musanna jama' ya enggak, misalnya dzoroba, dzoroba tambah alif, dzorobu, wawu kan. Dzorobat, dzorobata, dzorobna, dzorobta, dzorobna dan seterusnya itu tidak fathah ya, tapi pada dasarnya fi'il madhi itu fathah. Kalau berubah-ubah itu karena umurnya. Nah kalau fi'il mudhari' itu pada dasarnya dhammah, tapi bisa berubah-ubah seperti bawah ini sesuai dengan dhamirnya. Ada yang berakhiran dengan dhammah, ada yang berakhiran fathah, dan ada yang berakhiran sukun. Ini semua akhiran yang berbeda-beda dari fi'il mudhari' ini adalah karena perbedaan i'rab. Adapun pada fi'il madhi itu tidak ada i'rab.
tidak menerima i'rab. Memang ada perubahan pada akhir fi'il madhi, tetapi itu karena penggunaan dhamir yang berbeda-beda, bukan karena i'rab. Misalkan fa'altu, fa'alta, fa'altum, akhirannya kan berbeda-beda, tapi itu karena dhamir yang dipakai berbeda-beda, bukan karena i'rab. Jadi sampai di sini jelas ya bahwa hanya fi'il mudhari' saja yang memiliki i'rab, baik itu rafa' atau nasab ataupun jazm. Baik, untuk fi'il mudhari' yang menyatakan dhamir ana, nahnu, anta, huwa dan hiya, maka bentuk rofa'nya ditandai dengan harokat dhammah di akhir kata. Di sini contohnya af'alu, naf'alu, taf'alu, yaf'alu, taf'alu. Sekali lagi, ana af'alu, nahnu naf'alu, anta taf'alu, huwa yaf'alu, hiya taf'alu. Semuanya berakhiran dengan harokat dhammah karena dalam keadaan rofa'. Nah, ketika fi'il dengan dhamir-dhamir ini dalam keadaan nasab, maka tandanya adalah fathah di akhir kata. Menjadi af'ala, naf'ala, taf'ala, yaf'ala, dan taf'ala. Kemudian, jika dalam keadaan jazm, maka tandanya adalah dengan sukun di akhir kata. Menjadi af'al, naf'al, taf'al, yaf'al, taf'al. Jelas ya? Itu adalah tanda-tanda i'rab pada fi'il mudhari' yang menyatakan dhamir ana, nahnu, anta, huwa dan hiya. Adapun untuk fi'il mudhari' yang disebut sebagai fi'il yang 5, yaitu fi'il mudhari' yang menyatakan dhamir anti, antuma, huma, hum dan antum, maka tanda rofa'nya, tanda nasabnya dan tanda jazmnya sedikit berbeda. Kita mulai dulu dengan salah satu dari fi'il yang 5, yaitu yang menyatakan dhamir anti. Maka dalam keadaan rofa' kita mengatakan atau wazannya adalah taf'alina. Sekali lagi, taf'alina, anti taf'alina. Ini adalah bentuk rofa' yang merupakan bentuk asli ya dari fi'il mudhari' ini. Dalam keadaan nasab atau jazm, tandanya adalah dengan menghilangkan huruf nun di akhir fi'il tersebut. Jadi tidak lagi taf'alina tapi menjadi taf'ali. Itu dalam keadaan nasab ataupun jazm. Serupa pula untuk fi'il yang 5 yang menyatakan dhamir antuma dan huma. Antuma kan artinya kalian berdua. Kalau huma artinya mereka berdua. Nah, dalam keadaan rofa, wazannya adalah untuk antuma taf'alani dan untuk huma yaf'alani. Bedanya hanya di huruf pertama yang disebut sebagai harful mudhara'ah. Kalau antuma pakai ta, kalau huma pakai ya. Jadi dalam keadaan rofa, kita bilang antuma taf'alani dan huma yaf'alani. Dalam keadaan nasab dan jazm, tandanya adalah dengan menghilangkan nun di akhir kata. Tidak lagi taf'alani dan yaf'alani, tetapi taf'ala dan yaf'ala. Sekali lagi, taf'ala untuk antuma dan yaf'ala untuk huma dalam keadaan nasab dan jazm. Kemudian untuk hum dan antum, yaitu dua fi'il yang 5 lainnya, dalam keadaan rofa, bentuk lengkapnya adalah hum yaf'aluna dan antum taf'aluna. Bedanya di antara dua ini
juga di huruf awalnya yang disebut sebagai harful mudhara'ah. Kalau hum pakai ya, kalau antum pakai ta. Hum yaf'aluna, antum taf'aluna. Ini bentuk rofa yang merupakan bentuk lengkap dari fi'il mudhari'nya. Dalam keadaan nasab ataupun jazm, caranya adalah dengan menghilangkan nun, kemudian diganti dengan alif. Jadi bunyi nunnya dan tulisannya juga dihilangkan. Kemudian secara tulisan, sesudah waw sukun, itu kita beri alif. Sehingga hum di sini menjadi yaf'alu dan untuk antum menjadi taf'alu. Itu dalam keadaan nasab dan jazm. Nggak kelihatan itu. Itu adalah tanda-tanda i'rab untuk fi'il, yaitu fi'il mudhari'. Jika Jadi ya, ini fi'il mudhari' itu pada dasarnya rofa. Kapan jadi nasab? Itu kalau ada amil nasab, amil nawasib namanya. Jadi amil yang menyebabkan fathah itu ada. Terus kapan sukun itu ada amil jazm. Misalnya kita sering baca itu lam yalid wa lam yulad. Sebetulnya yalidu asalnya, tapi karena ada lam jadi lam yalid wa lam yulad. Nah, jadi jazm karena ada lam, misalnya itu. Jadi apa saja yang menyebabkan jazm, nanti lihat di Google. Amil jazm itu apa saja, amil nasab itu apa saja. Itu kira-kira ini sudah jam 9 lebih. Gimana? Sudah ngantuk belum? Sudah bingung. sudah bingung. Sudah bingung itu nggak kelihatan tadi yang bawah, yang anta sama yang Iya, ini nganunya apa? Oh iya, tenggak kena raisa gitu. Nganunya ketutupan nih. tutupan. Iya, ya. Itu saya kira sampai di sini dulu, nanti alhamdulillah ini kelihatannya rekamannya jadi ini. Jadi bisa di Pak Pri, ya, ya. nek nanggon buku tamyiz kuwi sing menerangkan nggon mudhari kuwi ya. Kuwi untuk nasab karo jazm kok mesti nganggo awalan ya? An dan lam ya. Ya itu yang namanya amil nawasib dan amil jazm. Oh. Jadi lam itu amil. Jadi Amil itu ya. ditambah lam, amil lam, jadi lam jalid. Jadi jazm gitu loh. Oh gitu. Kan kita sering baca Ya. lam jalid walam yulad walam yakulahu kufuwan ahad. Itu karena ada lam jadi yalid. Padahal sebetulnya kan yalidu itu. Yalidu, jadi tambah lam jadi lam jalid, itu namanya amil jazm. Lam itu salah satu amil jazm. Nanti ada amil jazm yang lain. Itu. Walam yulad. Ada lagi? Ya pelan-pelan diulang-ulang, nanti kan nganu sesuai ngerti. Kita mau enggak mau memang harus tahu bahasa Quran kok. Kalau enggak ya pancen. iya. Ngerti tapi ya kuwi pikirannya wis mumet. Ya maklum lah, kita sudah telat belajar orang bien-bien. Tapi jangan putus asa. Insya Allah nanti lama-lama yang ngerti lah. Itu saya kira cukup sekian. Kita akhiri dengan asyhadu alla ilaha illa ya kafaratul majlis. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur nuwun.